Syar'i. Kemudian ya, qala al-musannifu rahimahullahu taala ikhtalafa an-nas fi dzalik ya. Qala al-fuqaha huwa ilmul fiqh. Apa yang dimaksud dengan mencari ilmu apa? Ya, para fuqaha mengatakan ilmu fikih. Idz bihi yu'raful halal wal haram. Karena dengannya diketahui halal dan haram. Qala al-mufassirun wal muhadditsun, ulama tafsir dan ulama hadis mengatakan huwa ilmu kitab sunnah. Ilmu tentang kitab dan tentang sunnah. Nah, kalau di masjid ini kan ada kajiannya macam-macam, ada kajian tafsir, ada kajian hadis, akidah. Nah, itu manfaatkan. Ya. Untuk apa? Menyucikan diri kita. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ilmu sifatnya wajib, tidak boleh tidak, kecuali kita harus belajar dan tahu. Ilmu ya, yang tidak boleh seorang muslim bodoh terhadapnya. Ilmu tentang syahadat misalnya. Ilmu tentang sholat. Karena setiap hari kita sholat. Nggak boleh bodoh kita dengannya. Bukan hanya dari segi rukun dan syaratnya, tidak. Tapi bagaimana akibat atau konsekuensi ketika seorang ya, betapa banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak tahu bahwa meninggalkan sholat fardu yang bisa ya, mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ini banyak yang tidak tahu. Sehingga mereka bermudah-mudahan di dalam apa meninggalkan sholat, bermudah-mudahan, dan banyak sekali pertanyaan, ya. Terutama ini bagi para laki-laki, para suami ini ya, banyak pertanyaan yang mirip-mirip ya. Barusan tadi dapat gitu ya, ada seorang nanya gitu, seorang istri, seorang wanita ya, suaminya nggak pernah sholat. Ya, baik sholat ini ya, sholat sunnah ya, baik sholat wajib apalagi sholat sunnah. Udah berumah tangga belasan tahun, ya. Kadang juga nggak ngasih nafkah. Ya. Pertanyaannya berat, kadang kita juga bingung jawabnya. Pernikahan mau dilanjutin atau tidak? Ya. Saya tuh kalau ditanya tentang masalah talak itu ngeri gitu ya. Masalah ini melanjutin nikah atau enggak itu harus benar-benar hati-hati. Kadang nggak langsung gitu ya, berat soalnya ya kalau terkait sama apa namanya pernikahan, hubungan rumah tangga itu ya. Kadang harus tanya dulu sama yang lebih apa namanya berpengalaman ya, jadi tidak buru-buru. Dan ini sering, makanya apa ya, penting bagi seorang muslim untuk tahu gitu, tentang sholat. Bagi seorang muslim diajarkan sejak umur mereka 7 tahun diperintahkan, 10 tahun boleh dipukul, dikasih punishment, hukuman ya. Hukuman pukulan itu di dalam Islam dibolehkan, tapi untuk mendidik ada beberapa ya. Ini maksud dalam hadis ini, wadribuhum wahum abna asyra sinin, pukullah ketika usianya 10 tahun. Ya, kalau nggak mau sholat, walaupun belum wajib, belum balik mereka. Ya. Untuk mendidik, bukan pukulan yang kedua untuk li ta'zib, untuk menyiksa, nggak boleh nih. Di tempat-tempat di di wajah, di leher, ya, di anggota badan yang berbahaya, sampai luka, ini nggak boleh. Kata para ulama, pakai siwak, ya, siwak kan seperti ini ya, sedikit ya, atau pakai lidi untuk mendidik saya. Ada darbah lil iqab, ya, pukulan untuk iqab, ya, memberikan apa
yaitu memberikan ini hukuman. Ya, itu dibolehkan ya. Tapi tadi kaidahnya apa? Tidak boleh sampai membuat celaka. Kemudian ada fardul kifayah. Fa amma fardul kifayah fa huwa kullu ilmin la yustaghna anhu fi kiwami amwalid dunya ya umurid dunya katib. Ilmu yang sifatnya fardu kifayah yaitu yang ketika tidak ya, dipelajari ya, bisa hidup secara layak. Yang belajar ilmu kedokteran susah nanti ya. Gitu. Fi haqil abdan ala sihah ya, untuk menjaga tetap dalam wal hisab, tentang hisab matematika termasuk kimia, fisika. Nah, itu kan hitung-hitungan, aljabar. Itu penting. Ya, dan Islam memiliki kontribusi besar. Bangsa Romawi itu berkembang, ya, angka-angka Romawi itu kan nggak ada nolnya ya. Makanya matematika, hisab itu tidak berkembang. Ya, ulama-ulama kaum muslimin mengenalkan angka nol. Wah, itu akhirnya apa? Matematika itu akhirnya berkembang. Angka nol. Ya, coba kalau misalnya angka Romawi kan X itu kan 10 gitu ya. V itu kan apa? 5 kalau tidak salah ya. Nanti misalnya kalau 9 itu apa? I sama 0. Ya. Kalau hanya 1.000.000, 1.000.000.000 ya, itu jadi susah banget musliminnya. Kemudian ya, di antara ilmu itu ada yang dikenal oleh para ulama ilmu berkaitan dengan ilmu hati. Dalam kitab ini disebut faslun fi ilmil muamalah. Ilmu tentang bagaimana memanajemen hati kita. Ya. Fa amma ilmul muamalah wa ilmu ahwalil qalb. Ilmu tentang bagaimana hati. Karena hati itu raja. Hati itu adalah pusat dari jiwa seorang. Bagaimana hatinya. Dan hati tempat Allah mau lihat kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak ngelihat kepada wajah atau muka kita, bentuk kita, wala ila ya amwalikum. Harta kita juga enggak. Walakin yanzuru ila Allah melihat apa? Hati-hati kita. Makanya penting sekali kita itu mentazkiyah. Dan di kitab ini disebutkan juga ya, ketika berjalan waktu ilmu fikih itu mulai mengalami pergi. Generasi pertama dan utama di dalam Islam itu yang namanya ilmu fikih itu tidak dipisahkan dengan ilmu tentang tazkiyah. Tidak hanya seputar halal dan haram seperti zaman sekarang. Tidak. Ya. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, innamal faqih az-zahid fid dunya. Orang yang faqih itu adalah bukan sekadar ahli fikih halal haram, tidak. Ya, tapi dunia, orang di dunia. Zuhud itu berpakaian compang-camping terus bertapa di gua ya, menyendiri di gunung, bukan ya. Mereka yang apa? Meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Ar-raghib bil akhirah, yang berharap untuk akhirat. Al-basiru bidinihi, mempunyai pandangan luas dan dalam agamanya. Al-mudawim ala ibadati rabbih, yang kontinu ya, rutin dalam beribadah kepada Allah. Al-wari, yang menjaga diri dari kehormatan kaum muslimin, tidak menggibah ya, begitu juga apa, tidak menebar fitnah
terutama di zaman sekarang banyak media sosial menjadi sarana menggibah, ya, dan menyingkap aib kaum muslimin. Al-afif an walihim, menjaga diri dari harta orang lain, tidak meminta-minta, ya, tidak menipu mereka. An-nasih lahum, begitu juga memberikan nasihat kepada mereka. Seperti kitab Fiqhul Akbar, itu zaman dahulu yang disebut Fiqhul Akbar itu, ya, pembahasannya dia tentang masalah akidah juga. Ini sekarang mengalami apa? Penyempitan. Kemudian ilmu ada amahmud, ya, ila aqsa ghayatihi, ada ilmu yang terpuji. Begitu juga ada ilmu yang tercela. Ilmu yang terpuji yang ini, ya, yang dia, ya, wa kull pelajari itu semakin mulia. Wa huwa ilmu billahi ta'ala wa bi sifatihi wa af'alihi. Ini yang pertama, ilmu tentang ma'rifatullah. Ya, ini kewajiban seorang hamba, ya, ma'rifatullah pertama. Wa ma'rifatu di nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah ini, tentang mengenal Allah, ya, tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah, wa hikmatihi, ya, tentang hikmah-hikmah Allah. Al-ulum allati la yuhmad minha ila miqdar makhsus, ya, wa hiya allati dzakarnaha min furudul kifayat, ya, tidak dipuji kecuali pada kadar tertentu. Ilmu-ilmu tentang, ya, kedokteran, tentang matematika, fisika, kimia, biologi, ya. Ada ilmu yang tercela, ilmu yang menjadikan seseorang jauh dari Allah, seperti ilmu sihir, tercela. Itu ada ilmunya sihir itu. Ya. Ilmuhu, ya, pembahasan, ya, bahwa ada orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Ya, ini ngeri juga ini, ya. Wa alam annal munadharah al mawdu'ah liqasdil mughalabah wal mubahah mamba'ul akhlaq al madhmumah. Ketahuilah bahwa berdebat, ya, dengan tujuan untuk mengalahkan lawan debat, bukan untuk mencari kebenaran, ya, itu adalah di zaman sekarang ini banyak channel-channel YouTube, ya, banyak berbagai macam podcast, ya, intinya berdebat, ya. Ketika berdebat mereka bukan mencari kebenaran, tapi untuk mengalahkan lawan bicaranya, lawan debatnya, ya. Padahal debat itu dibolehkan dengan tujuan mencari al-haq, siapapun yang membawanya. Wala yuslam sahibuhu min kibr, dan orang yang berdebat itu tidak bisa selamat dari, tidak bisa ngalahin dia, ya. Lihtiqaril muqassirina anhu wa ujub binafsihi, begitu juga ujub terhadap dirinya sendiri, ya, lirtifa'ihi ala kathir min nudharaihi, ya, karena dia bisa mengungguli, ya, lawan-lawan debatnya. Wala yaslam, ya, minar riya, tidak selamat dari riya. Nah, ini, ya, ini tidak bermanfaat kalau ilmu dicari dengan tujuan apa? Hanya untuk berdebat. Fi adabil muallim wal muta'allim wa afatul ilm wa bayanu ulama su wa ulamaul akhirah, ya. Jadi di kitab ini